Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi bersama kami dalam channel TG Anwar Ansori Official. Insyaallah pada pertemuan hari ini akan membahas terkait rukun iman sebagai sistem kepercayaan dalam Islam. Karena sebelumnya beliau sudah menyampaikan terkait falsafah hidup manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Dr. Andes Haji Anwar Ansori MST PhD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Oke. Alhamdulillah. Baik, kita simak dan kita perhatikan apa yang akan beliau sampaikan, dan semoga kita mendapatkan barokah dari apa yang beliau sampaikan. Monggo kepada Ustaz Dr. Andes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pemirsa dimanapun berada yang dapat bergabung secara virtual yang kami hormati, yang kami muliakan. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa melanjutkan tentang pembahasan kita tentang iman di dalam Islam. Kalau kita berbicara tentang iman, kita mau tidak mau teringat tentang rukun iman, ya, rukun iman yang 6. Tapi perlu saya kasih tahu bahwa istilah rukun itu sebenarnya tidak ada dalam hadis. Yang digunakan kata ainil, ya toh. Ini ada hadis yang cukup panjang. Bukhari juga meriwayatkan, Muslim juga meriwayatkan, Tirmizi juga meriwayatkan. Suatu saat Nabi itu duduk, ya, melingkar bersama sahabat-sahabatnya. Lalu pada saat itu muncul seorang laki-laki tampan, ya, kulitnya putih, rambutnya hitam bergelombang, tidak tahu dari mana datangnya, ya, di majelis itu, ya, di tempat berkumpulnya Nabi bersama sahabat, ya. Kalau dia dari atas kan turun, kalau dia dari bawah kan muncul. Kalau dia dari kiri kanan muka belakang kan jalan. Tapi ini enggak, tiba-tiba ada di samping Nabi, rukbataihi ila rukbataihi. Ya, jadi pahanya itu bertumbah tindihan dengan paha Nabi, lutut Nabi gitu. Tiba-tiba orang terperangah. Tapi tidak ada yang bertanya, meneng wae gitu loh, heran gitu. Tampan, tidak pernah dilihat selama ini. Tiba-tiba dia bertanya, ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni anil iman. Coba beritahu aku tentang iman. Nah, jadi begitu singkatnya, ya. Beritahu aku tentang iman, tidak mengatakan akhbirni arkanul iman. Nah, tidak. Pertanyaannya, boleh tidak kita pakai rukun? Boleh. Ini dalam konteks pembelajaran itu malah bagus, ya kan? Tidak apa-apa itu. Akhbirni anil iman. Coba habari aku, beritahu aku tentang iman. Lalu Nabi menjawab, amantu billah. Beriman, dia beriman kepada Allah. Nah, setelah Nabi menjawab begitu, dia membenarkan, sodakta ya Muhammad, kau benar. Dia bertanya, Nabi menjawab, dia pula yang membenarkan jawaban Nabi, seolah antara guru dengan murid yang sedang menanya, ya, bertanya kepada muridnya, kan begitu. Demikian juga terus, semua kekurbannya apa? Nah, lalu dia menjawab, ya, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sampai, ya, takdir baik maupun buruk, gitu. Lalu dia menjawab, gitu. Sodakta ya Muhammad, benar kau hai Muhammad. Nah, terus ada lagi pertanyaan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Nah, dijawab rukun Islam yang kita pahami itu, ya. Nah, terus bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Coba beritahu aku tentang ihsan. Nabi menjawab, al-ihsan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka.
Ya, jadi kamu menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Walaupun kamu yakin kamu tidak bisa melihat Allah, tapi kamu sadar mesti kamu merasa selalu dilihat oleh Allah. Itulah salah satu pengertian ihsan. Nah, jadi begitu. Nah, kalau begitu, bila ada orang bertanya bagaimana keimanan dalam Islam? Nah, jawabannya keimanan dalam Islam tercakup dalam rukun iman. Nah, rukun iman itu sebagai satu sistem keimanan di dalam Islam. Nah, pertanyaannya, sistem itu apa sih? Nah, ini biar gatuk kan, ini kita menggunakan bahasa itu alat. Sistem itu apa? Sistem itu bisa dipahami beberapa faktor hal yang merupakan satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan antara satu yang dengan yang lain. Mengapa? Karena saling tergantung dan saling mempengaruhi. Nah, makanya saya menggunakan kata sistem. Rukun iman itu sebagai satu sistem kepercayaan dalam Islam. Ya, merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita hanya mengatakan aku hanya percaya kepada Allah, lalu tidak percaya kepada Rasul ini. Makanya ada orang ingkar sunnah kan, katanya percaya kepada Quran saja, tapi tidak percaya kepada sunnah. Padahal dalam Al-Quran, ya Allah memerintahkan kita untuk percaya kepada sunnah Nabi, percaya kepada Nabi. Nah, ini sudah paradok itu. Dulu sekitar tahun 76-an itu di Jogja itu, yaitu ya marak itu. Di berbagai universitas ada namanya gerakan ingkarus sunnah. Dia hanya mengikuti Quran katanya. Nah, ini sebenarnya tidak konsisten. Nah, kita kembali. Kalau rukun iman itu sebagai suatu sistem kepercayaan, maka tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Mengapa? Karena saling mempengaruhi. Nah, iman kepada Allah. Kalau kita mau iman kita kepada Allah dari konteks kepercayaan, ya, maka rukun-rukun berikutnya harus diyakini. Ya, mengapa? Karena yang memerintahkan kita percaya ya kepada malaikat Allah juga. Nah, jadi, kalau kita tidak percaya kepada malaikat, berarti keimanan kita kepada Allah tidak lengkap. Ya, masih sangat minimalis, ya kan begitu. Ya, toh? Nah, demikian juga kutubihi. Ya. Beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah, bukan hanya kepada Quran loh. Ini luar biasa, universal sifatnya. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelumnya. Ya, ada Taurat, Injil, Zabur ya, Taurat, Injil, ya toh. Jadi suhufi Ibrahim wa Musa pernah diturunkan dan isinya adalah syariat. Sesuai dengan konteks zamannya. Nah, jadi kalau kita tidak percaya itu salah juga kita. Kita percaya Injil diturunkan kepada Isa. Tapi pertanyaannya bagaimana Injil yang benar? Gitu. Kalau dia bertentangan dengan Quran berarti tidak asli. Nah, itu. Tegas saya begitu. Kalau ada Taurat bertentangan keimanannya dengan apa yang ada dalam keimanan dalam Quran, berarti itu tidak asli. Karena tentang iman kepada Allah itu tidak akan pernah berubah sejak dulu. Ya, ibadah hanya kepada Allah tidak akan pernah berubah. Nah, jadi begitu, ya toh. Nah, lalu iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir. Allah juga yang memerintahkan kita. Kalau kita tidak beriman kepada hari akhir, untuk apa kita capek-capek berbuat? Karena kita bekerja keras beramal ibadah untuk kepentingan hari akhir, hari yang lebih baik. Nah, itu. Bagaimana cara kita percaya? Nah, itu ada bahasan tersendiri nanti. Ya toh? Lalu ada juga iman kepada takdir. Baik takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Pertanyaannya, ya, apa semuanya itu datang dari Allah? Oh, tidak semuanya. Ya. Takdir yang baik itu datang dari Allah. Takdir yang tidak baik itu datang dari diri manusia. Karena Allah tidak pernah menghendaki manusia untuk tidak berbuat baik. Selalu kebaikan yang diinginkan oleh Allah kepada diri manusia. Tetapi bila ketidakbaikan, kejahatan menghiasi hidup manusia, itu berangkat dari diri manusia, bukan dari Allah. Jadi itu persoalan itu. Ya. Jadi ada orang, kamu sudah menikah? Sudah. Dari mana istrimu? Ya, dari Sumatera.
Ya, Islam ndak. Ya, ndak Islam, ini sudah jodoh saya dari Tuhan. Nah, ini takdir saya. Nah, itu bukan takdir dari Allah. Itu takdir dari setan itu. Ya, dorongan setan sudah itu mempengaruhi dia. Ya toh. Jadi begitu. Karena Allah melarang kita ya menikah dengan beda agama. La tunkihul musyrikin wal musyrikat hatta yu'min. Jangan kau menikah dengan musyrik laki-laki maupun perempuan sehingga dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir yang baik itu adalah dari Allah. Ya, takdir yang tidak baik itu adalah dari diri kamu sendiri. Teringat saya tentang takdir. Waktu Umar bin Khattab memasuki dari daerah Sam. Pada saat itu ya pemerintahan yang ada di Sam itu memberitahu ya Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, jangan masuk, ini ada hama ini, ada penyakit ini, ada wabah katanya. Oh ya, kalau begitu ya dia meninggalkan tempat itu. Tapi Umar mengatakan, baik kalau begitu. Yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk, berarti isolasi. Lalu ada sahabat lain bertanya, ya Umar, berarti Anda lari dari takdir. Betul, aku lari dari takdir yang tidak baik ya kepada takdir yang baik. Nah, jadi begitu ya. Jadi ada ikhtiar, ada ikhtiar. Oke, saya pikir itu. Jadi rukun iman sebagai satu sistem kepercayaan harus dipercayai secara bulat dan tidak bisa dipisahkan dari iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Nah, kalau iman kita kepada Allah terpisah dengan iman kepada takdir, maka kita tidak akan siap menerima ya takdir itu. Apalagi takdir yang kurang baik, ya kan begitu. Kekurang berhasilan umpamanya kan. Mungkin kita bisa stres, ya bisa putus asa. Tapi kalau iman kita kepada Allah menyatu dengan iman kepada takdir, ya maka kita siap ya menerima apapun keputusan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dijadikan kaya, alhamdulillah siap. Bagaimana jadi orang kaya yang terhormat? Kita ditakdirkan miskin oleh Allah ataupun kita sudah bekerja keras, ya. Maka kita terima takdir itu dengan iman. Jangan sampai kemiskinan itu ya artinya dengan kemiskinan itu kita menggadaikan iman kita demi uang. Itu antara lain kira-kira. Nah, ya itulah yang bisa saya sampaikan ya. Rukun iman sebagai satu sistem kepercayaan dalam Islam. Ya, artinya semua rukun iman itu tidak bisa dipisahkan karena saling tergantung dan saling mempengaruhi. Betul. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz Dr. Andes Haji An-Ansori, MSc PhD, sudah menyampaikan materi yang luar biasa bermanfaat. Jadi terkait dengan rukun iman sebagai sistem kepercayaan dalam Islam. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita keistiqomahan, dan kita bermohon pada Allah semoga kita diberikan keteguhan, dikuatkan oleh Allah untuk senantiasa istiqomah beribadah dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Billahi fi sabilil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.